Cek 1 2 3. Oke, sobat youtuber semua, kali ini kita tidak sedang jalan-jalan, tapi kita akan coba untuk jalan-jalan virtual, dimana saya akan mencoba untuk membuat virtual tour ya, dengan mudah. Yang simple aja, kita bikin dari Google Earth. Nanti coba kita lihat bagaimana perjalanan kita dengan menggunakan menggunakan virtual tour ini. Oke, untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe, kemudian like, kemudian share di sosial media, dan jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya. Oke, kita langsung lihat. Oke, baik, kita mulai saja virtual tour Banten Lama. Kita akan menjelaskan dulu tentang jalur wisata. Nah, ini dia jalur wisata, yaitu yang pertama kita masuk dari pintu tol Serang Timur, di mana pintu tol Serang Timur ini adalah merupakan jalur umum yang kita sering gunakan untuk membawa tamu menuju ke Banten Lama. Kemudian ada yang ngambil ke kanan, cuman kita akan ngambil ke kiri sekalian city tour. Nah, city tour ini nanti kita masuk ke Taman Tugu Debus, tapi hanya lewat saja. Kemudian masuk ke melewati gedung Ospia yang sekarang menjadi Polres Serang, kemudian masuk ke area alun-alun Kota Serang. Kemudian nanti kita melintas atau kita masuk dulu ke Museum Negeri Banten, dimana dulunya ini adalah merupakan gedung eks-Karesidenan Banten. Oke, lanjut lagi dari situ kita memutar menuju ke Pasar Royal, kemudian lanjut sampai nanti kita menemukan situs peninggalan Keraton Kaibon. Nah, dari situ kita belok kiri, kemudian ke Keraton Surosoan, ke Komplek Kesultanan Banten. Nah, setelah selesai dari situ kita akan putar arah menuju jalur sebelumnya, kemudian menuju Pelabuhan Karangantu. Pelabuhan Karangantu, dari situ kita akan menuju ke Benteng Spelwick dan Vihara Avalokiteshvara. Kemudian kita lanjut kembali menuju ke Masjid Pecinan Tinggi, lewati Masjid Pecinan Tinggi, kemudian kita masuk ke Tasikardi. Nah, dari Tasikardi ini kegiatan kita selesai dan peserta bisa pulang. Nah, oke. Untuk yang pertama kita bisa lihat. Nah, ini ya pintu tol Serang Timur yang merupakan gerbang masuk. Ini kita bisa lihat pintu tol Serang Timur seperti apa. Oke, kita lanjut menuju ke Taman Tugu Debus. Nah, di sini ada penjelasan ya. Di samping kanan layar saudara-saudara itu ada penjelasan bahwa Debus merupakan salah satu kesenian tradisional yang ada di Banten. Memang awalnya digunakan untuk penyebaran agama Islam dan juga untuk memompa semangat dari para pejuang saat itu dalam menghadapi kolonialisme. Oke, nanti ini sempat hilang semenjak dari masa Kesultanan Sultan Ageng Tirtayasa, namun kemudian muncul kembali di sekitar tahun 1960-an dan sampai sekarang beralih fungsi menjadi semacam sarana hiburan itu untuk Debus. Oke, kita lanjut lagi ke lokasi yang ketiga, yaitu nah ini dia Polres Serang atau gedung Ospia, Opleiding School voor Inland Ambtenaren ya atau merupakan sekolah para pangreh praja ya, pangreh praja atau calon pamong praja. Jadi zaman dulu tuh memang sudah ada sekolah-sekolah untuk itu, cuma kalau zaman dulu biasanya yang dapat sekolah di situ itu hanya orang-orang tertentu.
Mereka adalah anak-anak dari pejabat, anak-anak dari orang-orang yang dekat dengan kolonial, ya. Karena dapat dikatakan Auspian ini merupakan alat mobilisasi vertikal bagi kaum pribumi untuk menduduki formasi birokrasi kolonial. Nah, ini berat sekali memang pada saat itu untuk menjadi siswa dari Auspia. Kita lanjut ke gedung selanjutnya, yaitu Gedung Ekskarsidenan Banten. Nah, Gedung Ekskarsidenan Banten ini dibangun pada tahun 1814 dan digunakan pertama kali sebagai kantor residen. Ya, bisa kita lihat gambarnya di layar. Pada tahun 1817-an, ya, 1817-1818. Di mana ini residen yang pertama itu J.D. Bruin, ya. Kemudian pada tahun 2000 ini menjadi kantor Gubernur Banten yang pertama, yaitu Ratu Atut Hosiah, dikukuhkan atau difungsikan sebagai pendopo Gubernur Banten. Nah, ini gambar dari gedung karesidenannya seperti ini dan sampai sekarang masih tetap terjaga. Hanya saja saat ini memang fungsinya sudah beralih fungsi, sekarang menjadi Museum Negeri Banten. Oke, kita lanjut ke lokasi selanjutnya, yaitu peninggalan situs Keraton Kaibon. Nah, Keraton Kaibon ini sendiri dibangun pada tahun 1809 sampai dibangunnya pada masa Sultan Safiuddin yang memerintah pada 1809-1815. Berasal dari kata kaibuan, di mana ini istana ini yang kita lihat di sini ini adalah merupakan istana yang dikhususkan untuk ibundanya Sultan. Oke, jadi sebelum masuk ke Banten Lama kita akan melewati dulu Keraton Kaibon. Nah, kemudian kita lanjut masuk menuju ke Keraton Surosoan. Keraton Surosoan ini dibangun sekitar tahun 1522 sampai 1526 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin ini dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Nah, dari sana sebetulnya sudah banyak bongkar pasang bangunan ini sendiri, hingga akhirnya bangunan ini juga melibatkan salah satu ahli bangunan asal Belanda di masa Sultan Ageng Tirtayasa itu, yaitu Hendrik Lucas Kardel. Nah, Hendrik Lucas Kardel ini bangsa Belanda yang kemudian memeluk Islam. Beliau diberi gelar oleh Sultan saat itu dengan nama Pangeran Wiraguna. Oke, nah ada yang unik bahwa di masa Sultan Ageng Tirtayasa ada satu pembangunan kanal, itu bisa kita lihat di dekat Sultan ini. Ada pembangunan kanal yang dari arah laut menuju ke seberang jauh, ya, jauh malah. Ini kalau kita lihat ini kanalnya malah benar-benar jauh melewati pesawahan, ya. Dari sini kita lihat. Nah, ini menuju ke sebentar. Ini menuju sampai ke daerah Balaraja sana, Cimanceri. Nah, ini ya kanalnya ini. Tapi sayangnya sekarang kanalnya sudah mulai banyak yang tertutup, bahkan hilang, dimana kanal ini berfungsi sebagai pertahanan. Nah, ini kita bisa lihat ini bekas kanalnya. Ini menurut informasi bahwa kanalnya berukuran 4 meter lebarnya dan 8 meter lebarnya dan kedalaman
4 meter, dan ini hanya dibangun sekitar 14 hari di masa Sultan Ageng Tirtayasa. Kenapa bisa secepat itu? Karena menurut informasi dari almarhum Pak Nelly Wahyudin, beliau adalah salah satu dosen sejarah. Sultan Ageng Tirtayasa itu mendatangkan 25.000 orang dari Nusantara ke Banten hanya untuk membangun kanal. Dan setelah itu kemudian orang-orang tersebut itu dipersilahkan untuk tinggal di Banten atau pulang. Dan mereka membawa hadiah masing-masing. Terutama kalau yang tinggal di Banten, mereka diberi tanah, diberi sebidang tanah. Mau dipersilahkan untuk memilih mau di sekitar kanal atau mau di tempat lain. Itu informasinya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten juga sama, dibangun pada masa Kesultanan Maulana Hasanuddin. Ya, Maulana Hasanuddin ini putra dari Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Di Masjid Agung Banten ini ciri khasnya adalah atap bangunan yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina. Kenapa? Karena yang membuatnya adalah arsitek yang berasal dari Cina bernama Cek Ban Cut. Nah, kemudian ada menara tinggi persegi 8, di mana menara ini selain menara pengawas, karena dulu dari menara ini bisa kelihatan langsung ke laut, dan sekarang juga masih. Tapi saat itu laut masih dekat dengan istana, dengan tembok istana. Nah, kemudian ini juga menara ini dipakai sebagai tempat untuk azan. Ya, jadi ketika waktu beribadah datang, akan ada muadzin yang naik ke menara ini. Begitu. Oke, ini sepintas, dan sekarang sudah direnovasi Masjid Agungnya. Ada lapangan, kemudian ada payung yang terbuka untuk melindungi para pengunjung dari terik dan hujan, meskipun tidak secara keseluruhan tertutup. Next, kita masuk ke Pelabuhan Karangantu. Nah, ada yang unik di sini. Sampai sekarang banyak yang menyangka bahwa Pelabuhan Karangantu ini adalah pelabuhan internasional. Tapi ternyata Pelabuhan Karangantu ini adalah pelabuhan Nusantara dulunya. Ini akan saya tunjukkan, ada slide. Nah, ini justru pelabuhan internasionalnya itu ada di sini. Ya, yang masuk langsung ke Kesultanan, dan ini adalah posisi dari Pabean. Pabean itu yang nanti kita bisa lihat juga di sini, ada Vihara Avalokiteshvara atau yang dekat dengan benteng Spelwick. Nah, ini dibangunnya pada masa Maulana Yusuf. Ya, jadi pada Maulana Yusuf ini yang namanya Pelabuhan Karangantu ini benar-benar maju. Jadi di sini diisi oleh pedagang-pedagang dari Nusantara. Nah, kemudian pelabuhan internasionalnya berada di Pabean. Ya, bisa kita lihat juga ini gambarnya seperti ini. Peta Banten. Jadi di tengah laut ini kita melihat ada pagar seperti ini. Nah, ini Karangantu. Nah, ini pelabuhan Nusantara, dan sementara ini adalah pelabuhan internasional di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini benteng Spelwick. Didirikan pada tahun 1682. 1682 ini sama dibangun juga atau dirancang juga oleh Hendrik Lucas Kardel. Diambil dari nama gubernur VOC, yaitu Cornelis Jan Spelman, di mana ini menjadi tempat berlindung atau larinya Sultan Haji dari istana Surosowan, karena Surosowan saat itu dihancurkan, dibakar oleh Sultan Haji sendiri. Ya, jadi Sultan Haji ini adalah putranya Sultan Ageng Tirtayasa yang melawan kepada Sultan Ageng Tirtayasa.
kemudian terjadi huru-hara di istana sampai istana dibakar, kemudian Sultan Haji dibawa menuju ke Benteng Spelwick, dan ini adalah Benteng Spelwick. Bisa kita lihat, ini gerbangnya seperti ini ya. Terus kemudian ada, sebetulnya kalau kita lewat bagian belakang itu kita bisa melihat ada beberapa makam dari Komandan Hugo ya, Komandan Hugo atau panglima perangnya Belanda saat itu. Dan keluarganya juga ada dokter, ada makam dokter juga di sana. Oke, kemudian kita lanjut dulu. Tadi ini ada Avalokiteshvara kita ketinggalan ya. Avalokiteshvara kita ketinggalan. Avalokiteshvara ini ada cerita yang mengatakan bahwa Avalokiteshvara ini dibangun pada masa sebelum masa Maulana Hasanuddin ya, sebelum masa Maulana Hasanuddin. Tapi ada yang aneh, di beberapa lukisan Portugis itu kita tidak menemukan adanya bentuk kelenteng, apa memang tertutup benteng. Nah ini jadi satu pertanyaan yang sekarang masih jadi misteri. Cuma menurut cerita yang lain, menurut riwayat yang lain, bahwa Avalokiteshvara ini sudah ada bahkan sebelum masa Maulana Hasanuddin. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian, nah ini Masjid Pecinan Tinggi. Masjid Pecinan Tinggi ini terdapat di Dermayon. Nah, Dermayon ini diambil dari asal katanya bahwa di tempat itu ada yang tinggal itu adalah orang-orang Indramayu. Di Banten ini sudah terjadi pengelompokan. Jadi supaya mudah untuk melacak atau mencarinya, maka di Banten sendiri terjadi pengelompokan nama tempat. Misalkan Pabean. Pabean itu adalah tempat untuk mengambil bea atau pajak. Kemudian ada ada tadi itu Dermayon, ada Pecinan ya. Itu salah satu yang keunikan yang ada di Banten. Mungkin di tempat lain sama, dan kalau di Banten sampai sekarang juga masih tetap sama. Oke, lanjut. Itu tadi Masjid Pecinan Tinggi itu hanya tinggal menaranya saja, dan ada, kalau dulu kita bisa lihat sumur, cuma sumurnya kita nggak tahu nih sekarang kemana. Dan tempat pengimbaran atau tempat untuk mengimami sholat ini yang tersisa. Nah, karena masjid ini dibangun oleh Masjid Syarif Hidayatullah, di mana ini cukup tua juga, ada di sebelah barat dari Istana Surosoan. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk. Nah, ini vihara malah terakhir. Vihara ini yang tadi dijelaskan. Vihara ya. Nah, vihara ini tidak bisa dilepaskan juga oleh dari masanya Sunan Gunung Jati gitu, karena memang ini adalah merupakan tanda dari bahwa di Banten ini sudah terjadi banyak agama yang tinggal di sana. Jadi kerukunan antar umat beragamanya sudah dijalin dari masa itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini Tasikardi. Tasikardi atau Danau Tasikardi, danau buatan Tasikardi ini adalah tempat untuk air yang mengalir ke istana. Nah, ini dia. Orang banyak mengenal seperti itu. Tapi setelah ada penjelasan dari beberapa seperti tadi yang saya bilang, Pak almarhum Pak Nelly Wahyudin itu mengatakan bahwa ini tuh kebun binatang, tempat tempat rekreasinya keluarga Sultan. Kemudian ada yang bercerita lagi bahwa ini adalah tempat pengasingan. Jadi kalau ada keluarga Sultan yang nakal, itu akan diasingkan di situ. Hanya saja memang di bangunan seluas 6,5 hektar ini
mereka diasingkan di sini, ternyata bukan diasingkan hanya sekedar diasingkan saja, tapi juga mereka dilayani dengan ya selayaknya keluarga bangsawan, seolah-olah tidak ada kata jera. Oke, itu saja virtual tour kali ini yang singkat. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe, like, komen, kemudian share di sosial media, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya. Kemudian kasih komentar apa yang harus dilengkapi dengan virtual tour kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.